Aku Alsa, profesi aku sebagai musisi, seorang drummer. Aku session player di orkestra-orkestra seperti Erwin Gutawa, Aminoto Kosin, sempat juga di Dwiki Darmawan, di Jakarta Concert Orchestra, terus punya proyekan namanya Fusion Stuff, Starlight, dan juga punya album solo yang rilis tahun 2015 kemarin yang bertajuk The Moment With You. Awal mula dari proses saya berhijab itu sebenarnya sih agak unik ya, karena waktu itu pas banget lagi ada perayaan agama lain yang mengharuskan aku untuk bisa kontribusi di situ karena pekerjaan aku sebagai musisi. Jadi akhirnya aku bermusiklah di rumah ibadah itu. Dan ketika lagi bermain drum tuh rasanya hati menolak, nggak tahu kenapa kayak disusahin gitu lah. Main drumnya tuh jadi kayak nggak bisa, kayak orang baru belajar main drum gitu. Saat hari kelima, karena di situ tuh ibadahnya 5 kali, jadi pas hari terakhir aku perform, dengerlah ada kayak khotbah dari penceramah di rumah ibadah itu yang bilang bahwa kitab mereka itu digunakan untuk istilahnya orang mandi itu 3 kali sehari atau 2 kali sehari itu kayak menjadi fresh lagi, menjadi cerah lagi gitu. Akhirnya kenapa aku pribadi jarang ya gitu baca kitab aku sendiri, yaitu Al-Quran gitu. Di situ aku mencoba untuk baca Al-Quran lah. Tapi nggak tahu kenapa tuh di situ aku istiqomah lah untuk baca Al-Quran. Tapi baca Al-Qurannya itu bukan Arabnya, kan selama ini orang-orang kan kalau baca Al-Quran tuh Arabnya. Kalau di sini aku agak sedikit berbeda gitu. Aku baca artinya gitu. Dari mulai Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas gitu. Sampai akhirnya aku tutup Al-Quran di surat An-Nas yang ayat terakhir itu badan aku tuh kayak gemeteran gitu, benar-benar yang, karena di situ kan banyak peringatan dari yang masalah sholat, peringatan apalagi tuh peringatan wanita untuk menutup seluruh aurat gitu. Di situ kayak juga ada ancamannya, pokoknya jelas banget lah. Dan Allah tuh cuman minta kita di dunia itu untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya kayak gitu. Situ kayak badan aku gemeteran, terus nggak bisa tidur karena terakhir baca surat An-Nas itu malam-malam, nggak bisa tidur sampai pagi. Dan akhirnya aku kayaknya nggak mungkin ditunda lagi, soalnya benar-benar kita nggak tahu kan umur sampai kapan. Bisa aja hari itu tuh umur aku udah berhenti gitu. Pas mamah aku lagi udah bangun pagi-pagi itu, aku nyamperin mamah lah, tapi ngomongnya pelan-pelan banget karena kebetulan waktu itu mamaku belum berhijab juga. Soalnya sebenarnya sih keinginan aku untuk berhijab tuh udah ada sejak 2 tahun lalu. Cuman waktu itu belum disetujuin karena orang tua mikirnya kalau misalnya musisi itu kan entertain dunianya. Jadi kayaknya agak agak aneh aja gitu kalau misalkan seorang musisi apalagi drummer gitu tiba-tiba berhijab, takutnya nanti dinilai orang seperti apa kayak gitu. Makanya di situ aku memberanikan diri, bismillah, sampai malam sebelum aku ngomong tuh aku sholat hajat dulu untuk dimudahkan sama Allah, semoga diizinin gitu kan. Walaupun bagaimanapun kan ibu itu kan restu ibu itu kan benar-benar berarti banget lah. Dan akhirnya aku ngomong sama mama pelan-pelan, dijelasin bahwa isi Al-Quran tuh kayak apa sesuai pengetahuan aku aja selama ngebaca arti Al-Quran itu. Dan alhamdulillah. Terus mama bilang yang bikin aku nangis waktu itu tuh sebenarnya pas aku bilang aku mau berhijab, dibolehin sama mama, terus mamahnya juga mau ikut aku untuk berhijab. Di situ aku kayak langsung meluk mamah gitu. Kayak alhamdulillah, terima kasih ya Allah udah dimudahin. Terus juga plusnya itu, bonusnya lagi mamahku ikut berhijab gitu. Jadi sebenarnya agak uniknya hati aku tuh diketuknya bukan oleh penceramah kayak ustadzah gitu, malah sama penceramah dari agama lain kayak gitu.